Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fauzia di semester 2 kali ini. Ibu akan memberikan pembelajaran pada kalian. Mari simak pembelajaran berikut ini. Anak-anak, jangan lupa terapkan 3M. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun agar kita terhindar dari kuman dan segala penyakit. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan dan jaga jarak. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan, kalian mampu mengetahui fungsi air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Dan juga kalian mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang pertama, fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsi air bagi manusia itu bisa dari mandi, minum, mencuci, dan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya ada fungsi air bagi hewan, yang mana biasa hewan menggunakan air untuk mandi, minum, dan juga bertahan hidup. Dan yang terakhir pada tumbuhan, fungsinya sebagai proses fotosintesis. Nah, anak-anak, selain fungsi dari air, juga ada manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagi manusia, manfaat airnya untuk menghidrasi, mengganti cairan yang hilang, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun dari tubuh. Adapun manfaat air bagi hewan, yaitu menjaga suhu tubuh hewan, menjaga tekanan darah, berguna dalam melancarkan pencernaan, dan terakhir sebagai alat transportasi untuk mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh. Manfaat air bagi tumbuhan pun ada. Yang pertama, untuk melarutkan zat hara dalam tanah sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis, dan yang terakhir, menjaga kestabilan suhu pada tubuh tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk pada siklus air. Yang mana kenapa sih air di bumi itu selalu tersedia? Padahal kita itu selalu menggunakan air secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, anak-anak bisa melihat gambar yang telah Ibu sediakan, ini adalah gambaran dari siklus air. Untuk lebih jelasnya, mari Ibu jelaskan secara satu persatu. Bisa kita lihat pada gambar di sini, saat matahari menyinari bumi, maka akan terjadi penguapan, di mana penguapan itu bisa terjadi pada air, bisa yang air itu di laut, di sungai, di danau, dan lain sebagainya. Nah, penguapan yang terjadi pada air ini biasanya dinamakan evaporasi. Selanjutnya, tidak hanya pada air saja, tetapi pada tumbuhan pun mengalami penguapan, di mana saat tumbuhan mengalami penguapan itu dinamakan transpirasi. Nah, anak-anak, pada saat penguapan itu yang ada pada air dan tumbuhan itu dinamakan evapotranspirasi, yaitu gabungan dari penguapan air dan tumbuhan. Selanjutnya, saat penguapan terjadi, lama-kelamaan akan menjadi titik-titik air yang akan membentuk awan. Nah, ini dinamakan kondensasi. Setelah membentuk awan, lama-kelamaan akan menjadi awan yang besar dan mengalami pengendapan. Di sini dinamakan presipitasi. Kemudian setelah adanya presipitasi akan turunnya hujan. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu sudah memberikan pengertian dari macam-macamnya, yaitu pertama penguapan.
ada evaporasi yang mana merupakan pergerakan air ke udara dari berbagai sumber seperti tanah, atap, dan badan air. Yang mana tadi Ibu jelaskan evaporasi ini penguapannya dari air, seperti di danau, di sungai, dan di laut. Adapun transpirasi merupakan pergerakan air dalam tumbuhan yang hilang melalui stomata akibat diuapkan oleh daun. Dan selanjutnya evapotranspirasi merupakan pergerakan air ke udara dari gabungan evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Kemudian setelah terjadinya penguapan, terjadilah pengembunan, yang mana biasa kita sebut kondensasi adalah proses perubahan wujud zat dari gas atau uap air menjadi cair. Kondensasi juga berarti pengembunan. Dalam kondensasi, molekul-molekul air yang berbentuk uap membesar dan menyatu membentuk butir-butir air dan menjadi awan. Selanjutnya, ada pengendapan, yaitu presipitasi. Adalah hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air atau salju. Nah, anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.